warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah dengan NIM 21032001. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kepemimpinan efektif, kekuasaan, kriteria, dan karakter pemimpin. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kepemimpinan agribisnis. Kepemimpinan efektif adalah kemampuan untuk memimpin secara bijaksana, adil, dan produktif dengan menggabungkan kekuasaan, kriteria keberhasilan yang terukur, serta karakter yang kuat dan positif. Kekuasaan dalam kepemimpinan tidak hanya merujuk pada otoritas formal atau jabatan, tetapi juga pada kemampuan untuk mempengaruhi, menginspirasi, dan menggerakkan orang lain menuju visi yang telah ditetapkan. Pemimpin yang efektif harus mampu menggunakan kekuasaannya secara etis dan bertanggung jawab, menghindari penyalahgunaan yang dapat merusak hubungan atau meruntuhkan kepercayaan. Kriteria kepemimpinan efektif meliputi kompetensi, kemampuan analitis, keterampilan komunikasi, dan kecakapan dalam mengambil keputusan. Seorang pemimpin harus mampu menganalisis situasi secara menyeluruh, memformalisasikan strategi yang tepat, dan menyampaikan pesan atau instruksi dengan jumlah lebih dari itu. Kemampuan untuk memfasilitasi kerjasama, memotivasi individu, dan memastikan semua anggota tim bergerak searah dengan tujuan yang sama adalah hal yang krusial. Namun, semua ini harus didukung oleh karakter yang baik. Karakter pemimpin yang kuat seperti integritas, empati, ketekunan, dan kerendahan hati sangat diperlukan untuk mendapatkan rasa hormat dan loyalitas dari tim. Seorang pemimpin dengan integritas akan membuat keputusan yang berdasarkan nilai-nilai moral yang tinggi. Sedangkan empati memungkinkan pemimpin untuk memahami kebutuhan dan aspirasi timnya. Keteguhan dalam mempertahankan prinsip-prinsip etika dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan situasi tanpa mengorbankan nilai-nilai utama adalah ciri lain yang membedakan pemimpin yang hebat. Kepemimpinan yang efektif adalah tentang menciptakan keseimbangan antara kekuasaan, kriteria yang objektif, dan karakter yang mulia, sehingga tercapai keselarasan dalam mencapai tujuan bersama serta kerjasama tim secara keseluruhan. Kemampuan pemimpin sebagai manajer ditetapkan oleh beberapa kriteria berikut: mampu menentukan arah dan tujuan organisasi. Yang kedua, kemampuan mempertahankan dan mengembangkan organisasi. Mempertahankan organisasi dapat dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen seperti pengukuran, penilaian, pengawasan, dan mempertimbangkan kebijakan.
Yang ketiga, pimpinan mengelola dan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada. Memanfaatkan otak kanan untuk melakukan imajinasi, kreativitas, dan emosi berpikir. Otak kanan mampu melakukan analogi untuk leadership. Otak kiri untuk berpikir lebih rasional karena berhubungan dengan apa yang bisa dihitung dan melakukan kontrol. Kekuasaan dan kewenangan. Kekuasaan amat erat hubungannya dengan wewenang. Kekuasaan melibatkan kekuatan dan paksaan. Wewenang merupakan bagian dari kekuasaan yang cakupannya lebih sempit. Wewenang tidak menimbulkan implikasi kekuatan unsur yang ada di dalam wewenang. Wewenang ditanamkan pada posisi seseorang. Seseorang mempunyai wewenang karena posisi yang diduduki, bukan karena karakteristik pribadinya. Wewenang tersebut diterima oleh bawahan individu pada posisi wewenang yang sah, melaksanakan wewenang dan dipatuhi bawahan karena dia memiliki hak yang sama. Wewenang digunakan secara vertikal. Wewenang mengalir dari atas ke bawah mengikuti hierarki organisasi. Basis kekuasaan. Kekuasaan antar pribadi, kekuasaan struktural dan situasional, kekuasaan pengambilan keputusan, kekuasaan informasi. Kekuasaan antar pribadi, di sini ada beberapa penjelasannya. Yang pertama itu ada kekuasaan legitimasi. Kekuasaan legitimasi adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain karena posisinya. Seorang yang tingkatnya lebih tinggi memiliki kekuasaan atas pihak yang berkedudukan lebih rendah. Batas-batas kekuasaan ini akan sangat tergantung pada budaya, kebiasaan, dan sistem nilai yang berlaku pada organisasi yang bersangkutan. Kekuasaan imbalan. Kekuasaan imbalan didasarkan atas kemampuan seseorang untuk memberikan imbalan kepada orang lain atau pengikutnya. Karena kepatuhan mereka, kekuasaan imbalan digunakan untuk mendukung kekuasaan legitimasi. Penggunaan kekuasaan imbalan ini amat erat sekali kaitannya dengan teknik memodifikasi perilaku dengan menggunakan imbalan sebagai faktor pengaruh. Kemampuan pemimpin secara manajer ditetapkan oleh beberapa kriteria berikut. Mampu menentukan arah dan tujuan organisasi. Menentukan arah dan tujuan organisasi adalah salah satu aspek krusial dalam menjalankan fungsi kepemimpinan. Pemimpin tidak hanya bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan sehari-hari, tetapi juga harus menetapkan visi jangka panjang dan merumuskan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya, misalkan seorang kepala sekolah di sebuah SD ingin meningkatkan kualitas belajar mengajar di sekolahnya. Visinya, kepala sekolah memiliki visi agar sekolah menjadi sekolah unggulan dalam 3 tahun, di mana siswa-siswa memiliki
memiliki nilai akademis yang lebih baik dan keterampilan yang lebih beragam. Tujuan strategis. Kepala sekolah kemudian menetapkan tujuan. Yang pertama itu meningkatkan rata-rata nilai ujian nasional siswa sebesar 10% dalam setahun, memperkenalkan minimal 2 kegiatan ekstrakurikuler baru seperti klub sains dan bahasa asing dalam 6 bulan, meningkatkan partisipasi orang tua dalam kegiatan sekolah sebesar 20% dalam 1 tahun. Perencanaan kepala sekolah membuat rencana, misalnya menyusun program pelatihan tambahan untuk guru sehingga mereka lebih efektif dalam mengajar, mengalokasikan anggaran untuk membeli bahan ajar tambahan dan peralatan ekstrakurikuler, mengadakan pertemuan rutin dengan komite orang tua untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Komunikasi dan motivasi. Kepala sekolah mengumpulkan semua guru dan staf untuk menjelaskan visi dan tujuan sekolah. Beliau juga memotivasi guru-guru dengan memberikan penghargaan bagi mereka yang berhasil meningkatkan hasil belajar siswa. Pemantauan dan penyesuaian. Setelah beberapa bulan, kepala sekolah mengevaluasi apakah nilai siswa meningkat dan apakah partisipasi orang tua membaik. Jika ada kendala seperti keterbatasan anggaran atau waktu guru, kepala sekolah akan mencari solusi seperti mencari sponsor atau menyesuaikan program belajar. Dengan langkah-langkah tersebut, kepala sekolah berhasil mengarahkan sekolah untuk mencapai tujuannya secara bertahap. Kemampuan mempertahankan dan mengembangkan organisasi. Mempertahankan organisasi dapat dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen seperti pengukuran, penilaian, pengawasan, dan mempertimbangkan kebijakan. Pimpinan mengelola dan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada. Kemampuan ini memungkinkan pemimpin untuk mengoptimalkan penggunaan semua sumber daya yang ada dan memastikan bahwa organisasi beroperasi dengan efisien dan efektif dalam mencapai tujuannya. Memanfaatkan otak kanan untuk melakukan imajinasi, kreativitas, dan emosi berpikir. Otak kanan mampu melakukan analogi untuk leadership, dan otak kiri untuk berpikir lebih rasional karena berhubungan dengan apa yang bisa dihitung dan melakukan kontrol. Kekuasaan dan kewenangan. Kekuasaan amat erat hubungannya dengan wewenang. Kekuasaan melibatkan kekuatan dan paksaan. Wewenang merupakan bagian dari kekuasaan yang cakupannya lebih sempit. Wewenang tidak menimbulkan implikasi kekuatan di bawah ini. Terdapat beberapa unsur dalam wewenang. Wewenang ditanamkan pada posisi seseorang. Seseorang mempunyai wewenang karena posisi yang diduduki, bukan karena karakteristik pribadinya. Contohnya, seorang kepala sekolah mendapat keluhan dari orang tua murid tentang menggunakan metode pengajaran yang tidak efektif yang mengakibatkan penurunan hasil belajar terhadap siswa. Tindakan kepala sekolah yang memiliki wewenang untuk menentukan metode pengajaran, memutuskan untuk mendapatkan
rapat evaluasi dengan para guru. Ia memberikan pelatihan tambahan untuk meningkatkan keterampilan mengajar dan menerangkan metode pengajaran yang lebih interaktif dan berbasis teknologi. Selain itu, ia juga mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua murid untuk memberikan laporan perkembangan siswa. Hasilnya, dengan adanya perubahan metode pengajaran dan komunikasi yang lebih baik dengan orang tua, hasil belajar siswa meningkat secara signifikan dan keluhan dari orang tua menurun. Wewenang tersebut diterima oleh bawahan. Individu pada posisi wewenang yang sah melaksanakan wewenang dan dipatuhi bawahan karena dia memiliki hak yang sah. Contohnya itu di sebuah perusahaan, seorang manajer memiliki wewenang formal berdasarkan jabatan yang dimilikinya. Ketika ia memberikan instruksi atau arahan kepada karyawan tersebut mematuhinya karena ia diakui secara resmi sebagai atasan. Kekuasaan ini diterima oleh bawahan karena diakui oleh struktur organisasi dan posisi formalnya memberikan hak untuk mengarahkan tindakan orang lain. Wewenang digunakan secara vertikal. Wewenang mengalir dari atas ke bawah mengikuti hierarki organisasi. Contohnya kebijakan baru dari manajer kepada karyawan. Kasusnya, seorang manajer perusahaan retail mengeluarkan kebijakan baru terkait prosedur pelayanan pelanggan. Manajer tersebut meminta semua karyawan untuk mulai menyapa pelanggan dengan sapaan yang lebih personal dan memastikan semua keluhan ditangani dalam waktu 24 jam. Penjelasan. Manajer menggunakan wewenang vertikal untuk menetapkan kebijakan yang harus diikuti oleh karyawan di tingkat bawahan. Karyawan tidak memiliki pilihan selain mengikuti arahan tersebut karena kebijakan ini berasal dari otoritas yang lebih tinggi dalam hierarki organisasi. Basis kekuasaan. Kekuasaan antar pribadi, kekuasaan struktural dan situasional, kekuasaan pengambilan keputusan, kekuasaan informasi, kekuasaan antar pribadi, kekuasaan legitimasi. Kekuasaan legitimasi adalah kekuasaan seseorang untuk mempengaruhi orang lain karena posisinya seorang yang tingkatannya lebih tinggi, memiliki kekuasaan atas pihak yang berkedudukan lebih rendah. Batas-batas kekuasaan ini akan sangat tergantung pada budaya, kebiasaan, dan sistem nilai yang berlaku dalam organisasi bersangkutan. Contohnya kepemimpinan dalam organisasi atau perusahaan. Seorang pemimpin yang mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari anggota timnya memiliki kekuasaan yang legitimate. Ini bisa terjadi melalui kompetensi, keterampilan kepemimpinan, atau pencapaian yang telah terbukti. Kekuasaan imbalan. Kekuasaan imbalan dilakukan atas kemampuan seseorang untuk memberikan imbalan kepada orang lain atau pengikutnya karena keputusan mereka. Kekuasaan imbalan digunakan untuk mendukung kekuasaan legitimasi. Penggunaan kekuasaan imbalan ini amat erat
sekali kaitannya dengan teknik memodifikasi perilaku dengan menggunakan imbalan sebagai faktor pengaruhnya. Contohnya, seorang manajer perusahaan dapat menggunakan kekuasaan imbalan dengan menawarkan bonus atau insentif kepada karyawan yang mencapai target penjualan atau kinerja tertentu. Hal ini mendorong karyawan untuk bekerja lebih keras agar mendapatkan bonus tersebut. Kekuasaan paksaan. Kekuasaan imbalan seringkali dilakukan dengan kekuasaan paksaan, yaitu kekuasaan untuk menghukum. Hukuman adalah segala konsekuensi tindakan yang dirasakan tidak menyenangkan bagi orang yang menerimanya. Meskipun hukuman mungkin mengakibatkan dampak sampingan yang tidak diharapkan, misalnya perasaan dendam, tetapi hukuman adalah bentuk kekuasaan paksaan yang masih digunakan untuk memperoleh kepatuhan atau memperbaiki prestasi yang tidak produktif dalam organisasi. Contohnya, seorang manajer dapat menggunakan kekuasaan paksaan dengan mengancam pemecatan atau menurunkan jabatan terhadap karyawan yang tidak memenuhi standar kinerja atau melanggar aturan perusahaan. Ini membuat karyawan termotivasi untuk mengikuti aturan agar tidak terkena sanksi. Kekuasaan ahli. Seseorang mempunyai kekuasaan ahli jika ia memiliki keahlian khusus yang dinilai tinggi. Seseorang yang memiliki keahlian teknis, administrasi, atau keahlian yang lain dinilai mempunyai kekuasaan, walaupun kedudukan mereka rendah. Kekuasaan ini adalah suatu karakteristik pribadi. Sedangkan kekuasaan legitimasi, imbalan, dan paksaan sebagian besar ditentukan oleh organisasi karena posisi yang didudukinya. Contoh, seorang konsultan manajemen yang berpengalaman dapat mempengaruhi keputusan strategis perusahaan karena keahliannya dalam menganalisis situasi bisnis dan merumuskan solusi. Manajemen perusahaan cenderung mengikuti rekomendasinya untuk meningkatkan kinerja atau mengatasi masalah. Kekuasaan panutan. Banyak individu yang menyatukan diri dengan atau dipengaruhi oleh seseorang karena gaya kepribadiannya atau perilaku orang yang bersangkutan. Karisma orang yang bersangkutan adalah basis kekuasaan panutan. Seseorang yang berkarisma, misalnya seorang manajer ahli, penyanyi, politikus, olahragawan, dikagumi karena karakteristiknya. Derajat kekuasaan panutan ditentukan oleh kekuatan pengaruh karisma terhadap orang lain. Contohnya, seorang dosen yang mampu memberikan pengaruh positif melalui dedikasi dan ketulusan dalam mengajar dapat menjadi panutan bagi mahasiswinya termotivasi untuk belajar lebih giat atau mengikuti jejak karir yang sama karena mengagumi dosen tersebut.
Kekuasaan struktural dan situasional. Kekuasaan terutama ditentukan oleh struktur di dalam organisasi. Struktur organisasi dipandang sebagai mekanisme pengendalian yang mengatur organisasi. Jadi, struktur organisasi menciptakan kekuasaan dan wewenang formal dengan mengkhususkan orang-orang tertentu untuk melaksanakan tugas pekerjaan dan mengambil keputusan tertentu. Dengan memanfaatkan kekuasaan informal mungkin timbul karena struktur informasi dan komunikasi dalam sistem tersebut. Contoh dari struktural. Seorang CEO memiliki kekuasaan struktural yang besar karena posisinya di puncak hierarki perusahaan. Ia memiliki wewenang untuk membuat keputusan strategis, mengalokasikan sumber daya, dan mengatur arah perusahaan. Karyawan di bawahnya wajib mengikuti keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh CEO. Situasional. Seorang ketua rapat atau moderator dalam diskusi memiliki kekuasaan situasional untuk mengarahkan jalannya rapat, memastikan semua orang memiliki kesempatan untuk berbicara, dan menjaga agar diskusi tetap pada topik. Kekuasaan ini hanya berlaku selama berjalannya rapat. Kekuasaan pengambilan keputusan. Derajat seseorang atau subunit dapat mempengaruhi pengambilan keputusan akan menentukan kadar kekuasaan. Seseorang atau subunit yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi jalannya proses pengambilan keputusan. Alternatif apa yang dipilih dan kapan keputusannya diambil. Contohnya itu CEO sebuah perusahaan teknologi memutuskan untuk merestrukturisasi organisasi dengan menggabungkan beberapa departemen dan memotong beberapa posisi manajerial. Keputusan ini diambil untuk meningkatkan efisiensi dan adaptasi terhadap perubahan pasar. Sebagai CEO, ia memiliki kekuasaan pengambilan keputusan terkait strategi organisasi. Kekuasaan informal memiliki jangka atau informasi yang relevan dan penting, merupakan kekuasaan gambaran yang benar tentang kekuasaan seseorang, tidak hanya disediakan oleh posisi orang yang bersangkutan, tetapi juga oleh penguasaan orang yang bersangkutan atas informasi yang relevan. Seseorang akuntan dalam struktur organisasi umumnya tidak memiliki basis kekuasaan antar pribadi khusus yang kuat atau jelas dalam struktur organisasi, tetapi mereka memiliki kekuasaan karena mereka mengendalikan informasi yang penting. Manajer yang sangat berkuasa muncul karena ia mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan, mengambil keputusan yang penting, dan memiliki jangkauan informasi yang penting. Contohnya, seorang analisis keuangan memiliki akses ke laporan keuangan perusahaan, data penjualan, dan proyeksi pasar. Dengan informasi ini, dia dapat memberikan rekomendasi strategi kepada manajemen tentang investasi atau kebijakan bisnis.
Akses ini memberikan kekuasaan untuk mempengaruhi keputusan perusahaan. Kepemimpinan yang efektif mengatur orang terkadang sulit dan sering juga mudah dilakukan, karena orang yang diatur atau bawahan dan orang yang mengatur, pemimpin atau manajer, sering mempunyai pendapat dan pengalaman, kematangan jiwa, kemauan, dan kemampuan menghadapi situasi yang berbeda. Kemauan dan kemampuan bawahan bermacam-macam seperti berikut ini. Ada bawahan yang tidak mau dan tidak mampu. Ada bawahan yang mau tetapi tidak mampu. Ada bawahan yang tidak mau tetapi mampu. Ada bawahan yang mau dan mampu. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan seseorang pemimpin adalah apabila ia dapat mengidentifikasikan tingkat kedewasaan individu atau kelompok bawahan yang hendak ia pengaruhinya, dan menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai. Dengan kata lain, efektivitas seorang manajer dapat memimpin bawahannya banyak tergantung dari situasi dan kematangan bawahannya. Tidak ada gaya kepemimpinan yang paling baik dan tidaklah tepat menerapkan gaya kepemimpinan yang sama pada setiap saat situasi yang dihadapinya. Kriteria seorang pemimpin. Yang pertama, menerima tanggung jawab. Pemimpin yang menerima kewajiban untuk mencapai suatu tujuan, berarti ia bersedia untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan bawahannya. Pemimpin harus mampu mengatasi bawahannya dan mengatasi tekanan kelompok informal. Yang kedua, kemampuan untuk bisa perseptif menunjukkan kemampuan untuk mengamati atau menemukan kenyataan dari suatu lingkungan. Setiap pemimpin haruslah mengetahui tujuan organisasi, sehingga mereka bisa bekerja untuk membantu mencapai tujuan tersebut. Di sini ia memerlukan kemampuan untuk memahami bawahan sehingga ia dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka serta juga berbagai keinginannya. Di samping itu, pemimpin harus juga mempunyai persepsi introspektif atau menilai diri sendiri, sehingga dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, dan tujuan yang layak baginya. Yang ketiga, bersikap objektif. Objektivitas adalah kemampuan untuk melihat suatu peristiwa atau merupakan perluasan dari kemampuan perseptif. Apabila perseptivitas menimbulkan kepekaan terhadap fakta, kejadian, dan kenyataan-kenyataan yang lain, objektivitas membantu pemimpin untuk meminimumkan faktor-faktor emosional dan pribadi yang dapat menepis realitas yang ada. Menentukan prioritas. Seorang pemimpin yang pandai harus mempunyai kemampuan untuk memiliki dan menentukan mana yang penting dan mana yang tidak. Kemampuan ini sangat diperlukan karena pada kenyataannya sering masalah-masalah yang harus dipecahkan bukan datang satu persatu, tetapi seringkali masalah datang bersamaan dan berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kemampuan
berkomunikasi. Kemampuan untuk memberikan dan menerima informasi merupakan keharusan bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah orang yang bekerja dengan menggunakan bantuan orang lain. Karena itu, pemberian pemerintah, penyampaian informasi kepada orang lain mutlak perlu dikuasai. Perilaku pemimpin, perilaku manajemen tidak lagi meneliti tentang apa persyaratan atau kriteria seorang pemimpin yang efektif, melainkan para ahli ini meneliti tentang hal-hal yang dilakukan oleh pemimpin yang efektif. Bagaimana mereka mendelegan tugas, bagaimana mereka mengambil keputusan, bagaimana mereka berkomunikasi dan memotivasi para bawahan. Seorang pemimpin memang harus memiliki kualitas tertentu. Namun di samping itu ada suatu cara terbaik untuk memimpin, tidak seperti kualitas pemimpin. Maka perilaku pemimpin merupakan sesuatu yang dapat dipelajari. Jadi seseorang yang dilatih dengan kepemimpinan yang tepat akan bisa menjadi pemimpin yang efektif. Menggunakan satu dasar tertentu. Dasar yang sering dipergunakan adalah tugas yang harus diemban oleh pemimpin. Kewajiban yang diharapkan pimpinan juga diterima oleh bawahan. Demikian pula dengan falsafah yang dianut oleh pimpinan untuk pengembangan organisasi. Karakter pemimpin. Karakter pemimpin ideal mencerminkan sebagai sifat unggul yang memungkinkan mereka memimpin dengan bijaksana, efektif, dan dihormati oleh kelompoknya. Pertama, pemimpin ideal adalah pemimpin yang cerdas. Kecerdasan ini tidak hanya terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga mencakup kecerdasan emosional, yaitu kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Seorang pemimpin yang cerdas mampu menganalisis situasi secara mendalam, memecahkan masalah dengan solusi kreatif, dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan data serta intuisi. Yang kedua, pemimpin ideal harus berinisiatif. Mereka hanya menunggu perintah atau menunggu situasi berkembang, melainkan proaktif dalam mencari peluang dan berinovasi untuk kemajuan kelompok. Inisiatif ini memungkinkan pemimpin untuk bergerak cepat menghadapi tantangan dan menciptakan perubahan yang positif tanpa harus bergantung pada arahan dari luar. Pemimpin yang berinisiatif juga mendorong timnya untuk terus maju, merangsang kreativitas dan semangat kolaborasi. Selain itu, tanggung jawab adalah pilar penting dalam karakter pemimpin ideal. Pemimpin yang bertanggung jawab selalu bersedia menerima konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil, baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Mereka tidak mencari kambing hitam jika ada masalah, melainkan mencari solusi dan memimpin dengan memberi contoh. Tanggung jawab ini membangun rasa kepercayaan dari anggota tim yang yakin bahwa pemimpin mereka akan selalu ada di depan untuk membela dan membimbing mereka. Kepercayaan adalah fondasi utama dalam setiap kepemimpinan yang sukses.
Pemimpin ideal adalah mereka yang dapat dipercaya oleh semua orang, baik oleh tim, pemangku kepentingan maupun masyarakat luas. Kepercayaan ini dibangun melalui konsistensi, transparansi, dan kejujuran dalam tindakan. Pemimpin yang dapat dipercaya akan selalu memenuhi janjinya dan bertindak sesuai dengan kata-katanya, menjadi mereka panutan dalam etika dan moral. Kejujuran merupakan kualitas yang tidak dapat dinegosiasikan dalam diri seorang pemimpin ideal. Pemimpin yang jujur akan selalu berbicara dan bertindak dengan integritas tanpa memutarbalikkan fakta atau menutupi kebenaran. Kejujuran ini menciptakan atmosfer kerja yang terbuka, di mana semua orang merasa aman untuk berbagi ide dan pendapat mereka tanpa takut dipermainkan. Pemimpin ideal juga rela berkorban untuk kepentingan kelompoknya. Mereka mengesampingkan ego dan ambisi pribadi untuk mendahulukan kepentingan tim dan organisasinya. Pengorbanan ini bisa berupa waktu, tenaga, atau bahkan keputusan sulit yang diambil demi kemaslahatan banyak orang. Seorang pemimpin yang rela berkorban tidak hanya dihormati, tetapi juga disayangi oleh timnya, karena mereka tahu bahwa pemimpinnya memiliki kepedulian yang tulus terhadap kesejahteraan mereka. Dan yang terakhir, pemimpin ideal adalah pemimpin yang dicintai dan mencintai kelompoknya. Mereka membangun hubungan yang erat dan hangat dengan anggotanya, berdasarkan rasa saling percaya, pengertian, dan kepedulian. Pemimpin yang mencintai kelompoknya akan selalu berusaha memahami kebutuhan dan aspirasi anggotanya, selalu mendorong mereka untuk mencapai potensi terbaik. Dengan kasih sayang dan perhatian yang tulus, pemimpin menciptakan suasana kerja yang harmonis, di mana setiap individu merasa dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi sepenuhnya. Inilah yang menjadikan pemimpin ideal mampu menginspirasi dan membawa kelompoknya menuju kesuksesan yang berkelanjutan. Berikut ini adalah ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal. Yang pertama, hanya memerintah. Menjadi pemimpin bukan berarti bisa seenaknya saja memerintah. Sebaliknya, hal yang harus dilakukan seorang pemimpin yang benar yaitu harus bisa menciptakan komunikasi yang baik dengan tim atau orang yang dipimpinnya demi mencapai visi dan misi yang telah ditentukan. Jarang diskusi. Pemimpin yang buruk biasanya jarang berdiskusi dengan bawahannya, tapi dia menuntut timnya untuk solid. Dengan berdiskusi, pemimpin pun bisa tahu jika ada masalah di antara orang yang dipimpinnya. Tidak memberikan kepercayaan. Seorang pemimpin yang baik bisa memberikan kepercayaan pada timnya untuk bekerja. Hal ini juga berguna untuk meningkatkan rasa percaya diri timnya. Tidak memberikan pujian. Sesekali memuji bawahannya perlu dilakukan demi memberikan penghargaan pada bawahannya. Ini yang membuat mereka bisa termotivasi untuk menjadi tim yang lebih baik dan maju. Konflik. Apabila bawahan Anda ditegur oleh atasan dari divisi lain, jangan hanya diam saja dan membiarkan bawahan Anda menghadapinya sendirian. Pemimpin yang baik akan berusaha untuk memberi dukungan pada timnya,
bukan malah ikut menyalahkannya juga. Tidak terbuka. Jika Anda merupakan pemimpin yang kerap tertutup dan tidak membeberkan kehebatan kerja tim Anda, itu menandakan bahwa Anda bukan termasuk pemimpin yang baik, tidak bertanggung jawab. Pemimpin yang benar akan bertanggung jawab dengan pekerjaannya, bukan malah menyuruh bawahannya untuk menyelesaikannya. Pemimpin yang tidak memiliki visi. Pemimpin yang tidak memiliki visi tidak bisa menginspirasi tim, memotivasi kinerja, atau menciptakan nilai yang berkelanjutan. Tugas pemimpin adalah untuk menyelaraskan organisasi sesuai dengan visi yang jelas dan dapat dicapai. Ini tidak bisa terjadi ketika orang buta menuntun orang buta, yang artinya pemimpin tidak mempunyai visi, menuntun anggota dalam tim yang juga tidak memiliki tujuan dan arah. Ketika pemimpin gagal memimpin dirinya sendiri, tidak peduli seberapa cerdas, ramah, dan persuasif seseorang, jika mereka rentan terhadap rasionalisasi perilaku yang tidak etis berdasarkan kebutuhan saat ini atau masa depan, mereka akhirnya akan menjadi mangsa kehancuran mereka sendiri. Terlalu mengandalkan pengalaman masa lalu, terlibat politik kantor, tak punya tujuan kerja, menyalahgunakan sumber daya, tidak melihat peluang, dan tidak percaya diri. Pemimpin yang tidak percaya diri sering menjadi putus asa dan membuat keputusan tiba-tiba. Mereka tidak memikirkan konsekuensi saat membuat keputusan. Demikian dari pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.